Halo semua, selamat datang di kelas online Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang Electronic Business System, ada di chapter 7 buku James O'Brien. Mari kita lihat. Pertama-tama, kalian bisa lihat ini adalah arsitektur daripada aplikasi e-business ya. Jadi di sini untuk slide ini saya sudah ada video tersendiri, bisa dilihat di kelas online Bella kita. Oke, jadi inti daripada arsitektur ini adalah menjelaskan tentang hubungan timbal balik antar lintas fungsi. Nah, kalian bisa lihat videonya. Oke, mari kita lanjut terlebih dahulu. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa e-business itu berbeda dengan e-commerce ya. Jadi ini adalah bisnis elektronik, yang di sini adalah perdagangan elektronik. Jadi bisa dibilang perdagangan elektronik adalah bagian dari bisnis elektronik, hanya bagian kecil daripada bisnis elektronik. Oke. Jadi bisa dibilang e-business ini mencakup seluruh kegiatan usaha, di mana ini mencakup seluruh fungsi-fungsi perusahaan ya. Jadi fungsi-fungsi ada banyak, akuntansi, pemasaran, produksi, sumber daya manusia ya. Nah, dengan bantuan media digital atau media elektronik sehingga namanya electronic business. Sedangkan kalau e-commerce dia hanya mencakup segala aktivitas yang ada hubungannya dengan perdagangan ya, baik membeli, menjual, dan tentu saja dilakukan melalui jaringan elektronik. Bisa dibilang gambarnya seperti ini, ilustrasinya. E-business sebesar ini, e-commerce hanya salah satu bagian daripada e-business, di mana e-commerce ini memang tujuan utamanya langsung fokus pada untuk perdagangan. Jadi fokusnya langsung kepada customer biasanya. Oke, mari kita lanjut. Nanti e-commerce ada di pertemuan berikutnya. Oke. Pertama, kita bicara dulu tentang ERP atau Enterprise Resource Planning. Kita sudah sempat belajar ini sebelumnya. Jadi, bisa dibilang di dalam e-business, ERP adalah tulang punggungnya. Karena ERP ini menghubungkan, ya, di sini bisa dilihat, tulang punggung karena sebuah rangka transaksi keseluruhan perusahaan dengan berbagai ini. Dia menghubungkan semua proses pesanan penjualan, manajemen, pengendalian persediaan, perencanaan produksi, distribusi, serta keuangan. Dengan kata lain, dia menghubungkan sistem lintas fungsi perusahaan yang digerakkan oleh modul atau aplikasi secara internal ya. Jadi sistem lintas fungsi perusahaan yang digerakkan oleh modul yang terintegrasi yang mendukung proses bisnis dasar internal perusahaan. Jadi bisa dibilang ERP ini untuk internal perusahaan. Ya, karena fungsi-fungsi perusahaan semua digabungkan di ERP. Ya, ERP sendiri mempunyai kelebihan yang sangat unggul dibandingkan dengan aplikasi lainnya, di mana dia bisa memberikan informasi yang real time dan tentu saja terintegrasi atas proses-proses bisnisnya. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Bisa dibilang gambarannya seperti ini. Enterprise Resource Planning. Nah, di sini ada fungsi-fungsi daripada perusahaannya. Penjualan, produksi, ya, pengiriman, accounting finance, human resource, lalu tentu saja hubungannya langsung ke customer sama employee kita sendiri. Jadi, ini adalah gambaran umum dari ERP. Dia menggabungkan fungsi-fungsi ini semua menjadi satu. Lalu berikutnya ada CRM. Ya. CRM. Di sini adalah Customer Relationship Management ya, hubungan dengan customer, dan di mana kalau di dalam e-business ya, ini adalah CRM menjadi fokus bisnis perusahaan karena dia langsung berhadapan dengan customer. Oke, jadi di sini CRM mengelola berbagai hubungan dengan pelanggan. Tujuannya ada dua, dari sisi organisasi untuk bisa memberitahukan gambaran pelanggannya seperti apa. Dari sisi pelanggan, dia memberikan pandangan lengkap tentang perusahaan. Jadi perusahaan kita seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi hubungan timbal balik. Kita jadi mengetahui pelanggan seperti apa, pelanggan jadi tahu kita seperti apa. Jadi khusus untuk customer saja. Ini adalah gambaran kurang lebihnya tentang customer relationship management. Ya, ada tentang pemasaran, ada tentang program loyalitas, ya. Terus ada tokonya,
terus ada customer service, ada juga teknik-teknik penjualan, seperti itu. Lalu di sini bisa dibilang, bisa dilihat di sini CRM application sama ERP application. Nah, dua aplikasi ini adalah dua aplikasi berbeda, ya. Namun, dua aplikasi ini bisa menjadi satu karena bantuan dari ini, Enterprise Application Integration atau EAI. Nah, di sini EAI berfungsi untuk menyatukan, ya, sistem-sistem aplikasi lintas fungsi yang lain menjadi satu bagian. Kalau bisa dilihat di sini sekilas, CRM dia hubungannya langsung dengan customer, sehingga dia bisa juga dibilang sebagai aplikasi front office, garis depan perusahaan. Sedangkan ERP dia berhubungan dengan business partner seperti stakeholder, supplier, dan lain-lain. Dan bisa dibilang dia khusus untuk back office application, khusus untuk internal perusahaan. Nah, seperti itu. Lalu kita bicara terlebih dahulu tentang sistem pemrosesan transaksi karena TPS ini adalah sistem informasi lintas fungsi yang memproses data dari terjadinya transaksi bisnis. Jadi, semua transaksi, mau jual, mau beli, ya, semua transaksi akan terekam di sistem yang namanya TPS, ya, Transaction Process System. Ya, jadi ini adalah dasar untuk semuanya nanti masuk transaksinya ke fungsi-fungsi perusahaan yang lain. Lalu transaksi sendiri ini artinya adalah semua kegiatan ya yang terjadi sebagai bagian dari aktivitas bisnis. Ya ini contohnya penjualan, pembelian, penyimpanan ya, bahkan gudang ini ya, penarikan, pengembalian dan pembayaran. Semua transaksi yang terjadi akan direkam secara elektronik. Ini adalah gambaran dari langkah-langkahnya. Jadi di sini yang pertama adalah transaksinya di entry, dimasukkan input, lalu diproses, lalu keluarlah output. Pada saat proses, dia juga akan otomatis disimpan oleh perusahaan. Nah, seperti itu. Jadi TPS. Lalu sistem pemasaran. Nah, karena kita bicara tentang e-business, berarti kita juga bicara tentang sistem-sistem dari fungsi-fungsi perusahaan yang lain. Pertama, kita lihat dulu sistem pemasaran. Nah, sistem pemasaran sendiri ini bisa dibilang adalah pemasaran yang interaktif, ya, karena kita berfokus pada pelanggan dan kita menggunakan media internet, ya, intranet dan extranet untuk membuat transaksi dua arah antara perusahaan dengan pelanggan atau calon pelanggan, ya, marketing. Lalu dengan adanya e-bisnis ini, kita bisa menggunakan yang namanya otomatisasi tenaga penjualan, yaitu berupa komputer dan internet. Di sini mereka berfungsi untuk tenaga penjualan yang otomatis. Nah, jadi banyak sekali aplikasinya, seperti dengan menggunakan komputer notebook, pakai website, software, dan macam-macam. Dan juga tentu saja pemasarannya ada di internet, extranet, dan intranet perusahaan, ya, melalui situs website. Oke. Lalu sistem produksi. Sistem produksi, ya, sistem informasi produksi mendukung fungsi produksi tentunya. Ya, berkaitan dengan apa? Dengan perencanaan dan pengendalian proses yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, ini adalah contohnya. Contoh dengan menggunakan sistem informasi. Tentu saja yang menggunakan komputer, teknologi komputer. Yang pertama adalah CIM atau Computer Integrated Manufacturing. Nah, di sini tujuannya untuk menciptakan proses produksi yang lebih fleksibel karena komputer lebih fleksibel, lebih bisa diatur daripada manusia, yang lincah, secara efisien, menghasilkan berbagai produk yang berkualitas tinggi ya, karena memakai teknologi. Nah, seperti apa ini? Contohnya adalah computer aided engineering. Jadi di sini ada teknologi komputer atau robot yang bisa misalnya dia memotong dengan presisi ya, dengan tepat. Nah, seperti itu. Lalu ada juga CAD, computer aided process planning, khusus tahap planning, dan juga ada MRP, ini khusus untuk planning dalam hal material atau bahan baku, kebutuhan bahan baku. Ya, lalu ada juga contoh lainnya seperti CIM, ya, Computer Aided Manufacturing. Jadi di sini masalah proses produksi, proses manufakturnya.
Nah, contohnya sistemnya adalah MIS, Manufacturing Execution System, ya, sistem informasi yang sifatnya untuk memonitor, karena ini proses, untuk proses tempat kerja pabrik. Nah, ini adalah contoh dari sistem informasi produksi. Lalu berikutnya ada tentang manajemen rantai pasokan atau SCM, supply chain, ya, supply chain management. Fungsinya tentu saja untuk mengelola secara efisien, ya, dengan memperkirakan permintaan, mengendalikan persediaan, meningkatkan jaringan hubungan bisnis, perusahaan dengan para pelanggan, pemasok, distributor, dan perusahaan lainnya. Ya. Tujuan lainnya tentu saja ingin menciptakan biaya rendah. Nah, dan juga membuat produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi di sini fungsi daripada sistemnya bisa mengubah seperti ini. Nah, gambarannya seperti ini contohnya. Ini adalah tahap dari supply chain life cycle. Jadi commit di sini ceritanya menerima order. Lalu kita dari order yang ada, kita bikin schedule-nya, schedule produksi tentu saja. Setelah itu setelah dibikin jadi, setelah itu dikirim. Ini adalah life cycle daripada supply, persediaan. Lalu di sini ada fungsional prosesnya. Dimulai dari sini, order diterima, lalu adanya permintaan perencanaan, setelah itu perencanaan manufaktur, nah setelah itu advance scheduling, ya, setelah dua ini terlaksana, kita melakukan perencanaan yang berikutnya, tahap berikutnya, lalu kita merencanakan masalah transportasinya, lalu kita merencanakan kapan didistribusikan. Ini adalah fungsional prosesnya. Lalu tentu saja kalau memakai e-business kita nanti akan bersifat integrated, semuanya berhubungan, fungsi-fungsi yang lain, sehingga bisa tercipta supply chain management yang lebih baik. Lalu sistem berikutnya ada tentang sumber daya manusia. Tentu saja ini hubungannya langsung dengan employee kita, manusia kita yang ada di perusahaan. Tentu saja ini didesain untuk mendukung masalah perencanaan. Tentu saja ini SDM, perencanaan SDM, masalah merekrut orang gitu ya, pengembangan SDM, pelatihan-pelatihan, training, pengendalian SDM, evaluasi. Nah, di sini sumber informasi sumber daya manusia ini bisa digunakan untuk menghasilkan cek gaji dan laporan penggajian. Ya. Jadi masalah gaji ada di SDM. Memelihara catatan karyawan, menganalisa penggunaan personil dalam beroperasi bisnis. Nah, Human Resource Information System sendiri juga mendukung ini. Ada 6. Masalah perekrutan pelatihan, pemberian pekerjaan, ya, job desk, penempatan pekerjaan, penilaian kinerja, analisis manfaat karyawan, pelatihan dan pengembangan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Semua yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Ini adalah contohnya. Nah, ini sekali lagi saya mau mengingatkan, di sini ada 3 level manajemen. Level operasional di sini berarti low management, level tactical di sini berarti middle management, strategic berarti top management. Lalu ini ada salah satu contoh dari fungsinya. Fungsi staffing, fungsi training and development, fungsi compensation administration. Ya, jadi yang ini, perencanaan, pengembangan, pengendalian. Ya, jadi di sini ada tugas masing-masing dari tiap levelnya itu bagaimana ada di sini. Nah, lalu berikutnya ada yang paling kita kenal yaitu tentang sistem informasi akuntansi. Nah, di sini menurut buku, nah sistem informasi akuntansi ini adalah sistem informasi yang tertua dan paling banyak digunakan dalam perusahaan. Karena seperti yang kita ketahui, akuntansi mencatat semua transaksi dalam bentuk angka, sehingga kita bisa mengetahui kondisi perusahaan hanya dari angka tersebut. Ya, di sini sekarang sudah mulai ada sistem akuntansi online dengan menggunakan internet tentunya dan jaringan lainnya. Ya, jadi mereka mengubah cara bagaimana sistem informasi dimonitor dan ditelusuri aktivitas bisnisnya. Apalagi sekarang, era sekarang 2020, mereka mempunyai aplikasi di HP bahkan untuk sistem informasi akuntansi. Luar biasa. Ini adalah siklusnya. Siklus daripada accounting information system. Ini adalah siklus biasa. Ya, siklus penjualan, ya, siklus penerimaan uang, siklus pengeluaran uang,
siklus penggajian, sampai nanti terakhir akhirnya menjadi laporan keuangan. Berikutnya ada sistem manajemen keuangan ya. Di sini beda lagi untuk mendukung manajer bisnis. Nah, dan para praktisi dalam pengambilan keputusan. Biasanya di sini levelnya sudah middle management ya. Karena berkaitan dengan alokasi dan pengendalian sumber daya keuangan dalam bisnis. Biasanya middle management ke atas. Ya, ini adalah contoh-contoh daripada sistem informasi yang mereka manfaatkan. Ya, ini adalah salah satu contoh daripada apa yang mereka lakukan dengan menggunakan Financial Information System, cash management, investment, capital budgeting, financial planning. Dan ini biasanya sudah levelnya manajemen menengah ke atas. Lalu, yang terakhir ada juga tools-tools yang bisa digunakan oleh perusahaan. Nah, tentu saja tools-tools ini gunanya untuk komunikasi. Ya, komunikasi antar fungsi divisi ya, antar fungsi pemasaran, fungsi produksi dan lain-lain. Nah, di sini untuk kolaborasi sistemnya ada yang namanya Electronic Communication Tools yang biasanya kita pakai untuk email, voicemail ya, faxing ya, sudah jarang ini faxing. Electronic Conferencing Tools ya, seperti video conference gitu ya, discussion forum. Nah, ada juga collaborative work management tools untuk manajemen kita sendiri, kalender ya, task and project management dan lain-lain. Nah, sekian dari materi hari ini. Semoga kalian bisa menggunakannya di kemudian harinya. Terima kasih.